Oke, kita kembali lagi ya di soal berikutnya. Nah, soal berikutnya kita baca dulu. Di dalam sebuah gelas beker direaksikan 100 ml asam nitrat atau HNO3 dengan konsentrasi 0,2 m dengan 100 ml larutan kalsium hidroksida atau CaOH2 0,15 m. Nah, untuk mengetahui reaksi ini pastinya harus kita tulis dulu reaksinya ya, yaitu HNO3 ditambah CaOH dua kali gitu ya. Menjadi apa? Menjadi, nah ini kita tukar aja nih ya. Ini kan ada H, ada Ca ya, sama-sama di bagian kation. Lalu di anionnya itu kan ada NO3 dengan OH ya. Nah, kemudian pastinya nanti akan menghasilkan apa? Menghasilkan Ca, nah bereaksi dengan siapa? NO3 kan? Dengan NO3 gitu ya. Nah, perlu diingat bahwa NO3 itu kan negatif, Ca itu kan 2 plus. Supaya mereka itu total muatannya 0 ya, supaya seimbang muatannya. Nah, jadi NO3 ini harus dikali 2 ya, supaya menetralkan 2 plus ini. Sehingga nanti tulisannya adalah CaNO3 2 kali gitu ya. Ditambah apa? Ditambah H dengan OH bergabung menjadi H2O ya. Jadi ditambah nanti senyawanya adalah H2O. Nah, kalau sudah kalian lakukan namanya apa penyetaraan reaksi ya. Jadi Ca-nya di sebelah kanan itu ada satu, di sebelah kiri ada satu, NO3-nya di sini ada dua ya. Berarti kamu kasih 2 NO3, lalu OH-nya di sini ada dua, berarti di sini O-nya juga ada 2 gitu ya. Sehingga menjadi suatu reaksi yang utuh ya, yang setara gitu di antara kiri dan kanan adalah seperti ini ya. 2HNO3 ditambah CaOH2 menjadi CaNO3 2 kali ditambah 2H2O ya. Nah, coba kalian cek aja nanti jumlah hidrogen sama oksigennya, kalsium dan NO3-nya pastinya akan sama ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari dulu mol dari masing-masing zat ya, dari mol HNO3 maupun mol CaOH2. Kenapa? Karena ini kan pakai reaksi MRS. Ingat ya, kalau misalnya kalian diketahui konsentrasi dan juga volume dari kedua zat, berarti kalian pakai MRS ya. Untuk mol dari HNO3 itu tinggal kalian kalikan aja antara konsentrasinya dikali volumenya ya. Menghasilkan berapa tuh? 0,2 dikali 100. Hasilnya berapa? 20 kan? Nah, kalian taruh di sini HNO3 itu adalah 20 mol ya. Kenapa mili? Karena pakai mililiter gitu ya. Kemudian yang satu lagi mol dari CaOH2. Nah, ini juga sama ya. Berarti konsentrasi dikali volume ya. Berarti konsentrasinya adalah 0,15 dikali 100 sama dengan berapa tuh? 15 milimol. Ya, di sini juga milimol. Nah, di sini adalah 15 milimol. Nah, sehingga nanti kamu bisa mencari tahu siapa yang habis duluan ya. Tahu dari mana Sir gitu kan? Tahu dari milimol ini ya. Nilai ini kamu bagi sama koefisiennya. Jadi dua zat ini dia 20 milimol. Nah, berarti kalau misalnya satu zat kan 10 milimol ya. Nah, kalian bandingkan dengan 15 milimol ini. Untuk satu zat dia 15 milimol. Jadi yang pasti habis duluan adalah yang HNO3 ya. Kenapa? Karena apa namanya? Molnya ya. Molnya itu akan lebih kecil daripada yang temennya itu. Gitu. Jadi kita pakai warna merah aja. Berarti di sini molnya lebih kecil ya. Dibandingkan siapa? CaOH2. Kenapa? Karena HNO3 itu sebenarnya untuk satu HNO3 dia punyanya 10 milimol. Sedangkan CaOH2 untuk satu CaOH2 dia punyanya 15 milimol gitu ya. Sehingga yang menjadi reaksi pembatas adalah HNO3 ya. Jadi di sini minus 20 milimol sehingga di sini 0 ya, yang artinya si HNO3 ini sebagai
per reaksi pembatas. Karena reaksi pembatas itu adalah zat yang habis bereaksi ya. Nah, di sini jangan lupa kalian bandingkan antara koefisien dengan zat yang bereaksi ya. Jadi kalau misalnya yang bereaksi di sini berapa, Sir? Ya pastinya yang bereaksi adalah setengah dari 20. Berarti 10 ya, minus 10 milimol. Sehingga di sini dapatkan sisanya adalah 5 milimol. 5 milimol apa tuh, Sir? 5 milimol dari CaOH2. Nah, inilah yang nantinya kita akan cari berapa konsentrasinya. Ya, di mana konsentrasi sendiri sama dengan mol dari CaOH2 sisa gitu ya, dibagi sama volume total ya, sehingga kamu dapatkan 5 milimol dibagi sama volume totalnya berapa? 200 ya kalau nggak salah ya. Ya, 200 ya mililiter. Dihasilkan berapa tuh? Berapa tuh? Kali 5, 25 ya, 25. 2,5 ya. 2,5 dikali 10 pangkat min berapa tuh? 2 ya? 2. Kan 5 bagi 2 itu kan 2,5. Nah, 0,2-nya ini jadi 10 pangkat min 2 ya. Jadi inilah konsentrasi atau M dari siapa? Dari CaOH2. Nah, ingat ya, ini kan masih CaOH2 nih. Jadi kamu harus reaksikan dulu. Kalau misalnya di sini ada CaOH2, dia kan direaksikan menjadi apa? Ca2 plus ditambah 2OH minus. Nah, gunanya kita reaksikan ini supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui konsentrasi dari OH minusnya berapa. Kan kita pengen nyari pH ya, yang pastinya dicari dari pOH. Nah, di sini nilainya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 2. Berarti untuk 2 OH min nilainya 2 kalinya ya. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, dari sinilah kita bisa mencari pOH-nya ya. Dimana nilai pOH sendiri, ini ya. pOH gitu ya, sama dengan minus log dari OH minus ya. Nilainya adalah minus log dari 5 kali 10 pangkat min 2. Sehingga nilai pOH-nya adalah pastinya 2 min log 5 ya. Sehingga pH-nya, nah pH-nya udah pasti 14 dikurang 2 gitu ya. Pakai kurung jangan lupa, min log 5. Sehingga nilainya adalah 12 plus log 5. Nah, sekarang kita cek aja nih untuk jawaban-jawabannya. Asam nitrat bertindak sebagai apa tuh? Reaksi pembatas. Benar ya, asam nitratnya sebagai reaksi pembatas ya. Berarti yang nomor 1 benar. Setelah reaksi selesai terdapat 10 milimol senyawa CaOH2. Nah, ternyata di sini cuma 5 milimol. Berarti salah ya, bukan 10 tapi 5 milimol. Ya, salah. Kemudian ada pH akhir campuran secara teoritis 12 plus log 5. Di sini benar ya, 12 plus log 5. Ini benar. Nah, yang keempat, konsentrasi kation Ca2 plus dalam campuran akhir bernilai 0,15 M. Nah, berarti kamu cari dari sini nih. Di sini kan 2,5 kali 10 pangkat min 2 ya, M ya. Bukan 0,15 ya, jadi salah jawabannya. Yang nomor 4 juga salah. Harusnya 2,5. Kan ini satu koefisien, ini satu koefisien ya. Harusnya sama kayak CaOH2 ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Oke. Nah, nanti kalian bisa coba cek sendiri untuk latihan pakai soal ini ya. Yang pastinya akan saya kasih soal seperti ini di ujian. Ini kan ada 6 contoh soal nih, nanti paling 5 aja yang saya kasih di ujian. Pokoknya tolong dipelajari, dibahas soal-soalnya. Nanti biasanya ya paling variasi aja sih. Gitu, paling beda senyawa, beda volume, beda konsentrasi ya. Oke, paling dari saya segitu aja. Terima kasih semuanya, semoga paham. Sampai ketemu di video terakhir abis ini ya.